malam bagi kita semua, dan tentunya selamat Hari Ibu juga untuk semua para ibu yang telah menjadi ibu yang luar biasa. Kita bersyukur kepada Tuhan atas berkat dan lindungannya kepada kita. Kita boleh tetap sehat dan kuat hingga saat ini. Beberapa waktu yang lalu, saya disadarkan dengan sebuah statement bahwa dunia ini benar-benar tidak berarti tanpa kehadiran seorang ibu. Benar-benar hampa tanpa adanya seorang ibu. Namun, karena Hari Ibu sudah berlalu beberapa hari yang lalu, tepatnya tanggal 22 Desember, kita akan membahas mengenai seseorang yang dilahirkan oleh seorang ibu, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan membahas mengenai satu fenomena tahunan yang sangat meriah dirayakan, yaitu perayaan Natal. Jadi judul khotbah pada saat ini adalah tanggal 2 Desember dirayakan sebagai perayaan Natal kekafiran. Ada suatu tanda tanya dalam pembahasan kita pada malam hari ini yang jawabannya akan kita temukan bersama. Nah, sebelum kita membahas mengenai perayaan Natal, kita perlu mengetahui sebenarnya apa itu Natal. Dilansir dari Wikipedia Bahasa Indonesia, Natal berasal dari ungkapan bahasa Latin yaitu Dies Natalis yang artinya hari kelahiran. Jadi secara tidak langsung, ketika kita sedang berulang tahun, kita sedang bernatal. Namun, karena Natal sering sekali disangkut pautkan dengan kelahiran Yesus, maka secara otomatis Natal artinya hari kelahiran Yesus. Lalu yang menjadi pertanyaannya adalah, apa makna sesungguhnya dari Natal? Makna sesungguhnya dari Natal bukan tentang hari, melainkan tentang hati. Karena tidak ada di dalam Alkitab, tidak ada satu ayat pun dalam Alkitab yang memberikan suatu pernyataan tentang tanggal, bulan, bahkan tahun di mana kita harus merayakan Natal. Tidak ada juga di dalam Alkitab yang membahas bahwa kita harus melakukan suatu perayaan yang besar, yang meriah dengan kembang api dan dengan sejenisnya, makan minum, tidak ada. Tapi hari Natal yang sesungguhnya itu mengenai hati. Bagaimana kita memiliki hati yang damai dan bersyukur atas datangnya juru selamat ke dalam dunia ini. Natal juga adalah tentang sukacita bagaimana Yesus telah dunia yang hina dan penuh penderitaan ini demi misi penyelamatan. Dia mau menyelamatkan kita dari kematian yang kekal, bahkan dia mau menyerahkan hidupnya sebagai puncak pembuktian kasih Allah yang ajaib. Lalu, siapa sebenarnya yang pertama kali merayakan Natal? Kita mungkin mengira ahli Taurat. Kita mungkin mengira para ahli Yahudi, ahli Taurat yang mengerti mengenai Alkitab ini. Kita akan sama-sama membaca di dalam Matius 2 ayat 1, 2, 9, dan 11. Saya akan bacakan. Matius 2 ayat 1, 2, 9, dan 11. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ayat 9. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ayat 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama-sama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Nah, dari ayat 1 ini kita melihat bahwa sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus. Untuk cara merayakan Natal, kita bisa belajar dari orang-orang Majus dari timur tadi, bagaimana orang-orang Majus ini berangkat dari timur ke Yerusalem, membawa emas, kemenyan, dan mur sebagai persembahan untuk Yesus. Mereka berangkat dengan jarak tempuh kurang lebih 2.500 mil kilometer dengan kendaraan unta. Saya pernah mengetahui ayah saya melakukan perjalanan yang cukup jauh dari ujung utara ke ujung selatan Riau dengan kendaraan itu menghabiskan waktu 2 hari, itu saja sudah sangat melelahkan. Bagaimana orang Majus ini melakukan perjalanan berminggu-minggu dari timur ke Yerusalem dengan jarak tempuh 400 km hanya untuk menyembah Yesus. Nah, di waktu yang sangat jauh berbeda sekarang ini, kita tidak bisa lagi melihat Yesus, kita tidak bisa lagi melihat bayi Yesus, karena Yesus sekarang sudah berada di surga. Sekarang kita akan menanti kedatangannya yang kedua kali bersama para malaikat, bersama dengan semua umat manusia untuk ikut ke dalam kerajaan surga. Lalu bagaimana kita memberikan persembahan kepada Yesus seperti orang Majus tadi? Kita baca dalam Matius 25 ayat 40. Saya akan bacakan. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah satu dari saudaraku yang paling hina ini,
kamu telah melakukannya untukku. Nah, jadi ketika kita memberikan makanan, minuman, tumpangan, bahkan lawatan kepada orang yang paling hina, kita telah memberikannya kepada Yesus. Lalu yang menjadi pertanyaan, siapa sebenarnya orang yang paling hina ini? Orang yang paling hina ini bisa saja orang gelandangan, orang tahanan, orang miskin, pengemis, orang teraniaya, orang yang terkucilkan di sekitar kita, baik di masyarakat, di sekolah, maupun di tempat dimanapun kita berada. Ketika kita memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan, itulah Natal sesungguhnya. Itulah wujud Natal yang sesungguhnya yang lahir di dalam hati kita. Itu terpancar dalam setiap perkataan, tindakan, dan perbuatan yang kita lakukan. Lalu, kapan sebenarnya Yesus lahir? Kita bisa baca dalam Lukas 2 ayat 8-10. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Nah, jadi pada saat kelahiran Yesus, para gembala sedang menggembalakan domba di padang. Jadi kandang di Bethlehem sedang kosong. Nah, pada saat itulah karena berhubungan penginapan sudah penuh, sementara sudah waktunya bagi Maria untuk bersalin, maka Yesus lahirlah di kandang domba dan diletakkan di sebuah palungan tempat makan para ternak. Nah, jika kita mengikuti perkiraan orang Kristen yang sebentar lagi merayakan Natal, yang mengklaim bahwa Yesus lahir di bulan Desember, sangat tidak sinkron. Karena bulan Desember adalah musim dingin, dan kemungkinan besar akan turun salju. Lalu kita perlu pertimbangkan hal ini, di mana mengapa penduduk Yerusalem, termasuk Yusuf dan Maria, pulang ke kampung halaman dengan jarak tempuh yang cukup jauh dengan keadaan hamil tua. Itu mungkin kita bisa jawab karena perintah Raja Herodes untuk mensensus penduduk. Namun, sangat tidak mungkin Herodes memerintahkan penduduk Yerusalem untuk balik ke kampung halamannya masing-masing pada keadaan musim dingin. Kalaupun itu terjadi, kemungkinan besar hal ini seharusnya dicatat dalam kitab Injil. Karena ini hal yang cukup memberikan dampak yang cukup besar dalam teori kekristenan. Jadi kemungkinan besar perkiraan Yesus lahir di antara bulan 4 sampai dengan bulan 6. Namun ini hanyalah perkiraan. Nah, yang menjadi pertanyaan terakhir adalah, atas dasar apa orang Kristen merayakan Natal? Terlepas dari tanggal dan bulan yang tidak jelas. Apakah ada dalam Alkitab yang menganjurkan agar umat Kristen mesti atau baik merayakan Natal? Mulai dari kitab Injil Matius hingga Wahyu, tidak ada ayat yang menyatakan bahwa umat Kristen harus merayakan Natal. Baik ayahnya, ibunya, bahkan murid-muridnya sampai jemaat mula-mula pun tidak ada. Jadi sesungguhnya orang Kristen yang merayakan Natal hanyalah mengikuti tradisi dunia ini ataupun praktikum agama lain. Jadi yang ada tertulis yaitu ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, mereka tidak lakukan, sementara yang tidak tertulis yaitu ingat dan rayakanlah Natal dilakukan dengan sangat meriah. Nah, kesimpulan untuk pelajaran kita pada kali ini adalah mengapa orang Kristen merayakan Natal tanggal 25 Desember. Itu adalah karena mereka mengikuti tradisi bangsa Romawi yang menyatukan kekafiran dan kekristenan. Karena pada zaman kuno, bangsa Romawi merayakan suatu perayaan yang disebut Dies Natalis Solis Invicti atau suatu perayaan Dewa Matahari yang dirayakan tepat tanggal 25 Desember. Juga menjadi perayaan titik balik matahari pada musim dingin. Itulah sebabnya teman-teman kita Kristen lainnya merayakan Natal. Bahkan Katolik yang sebelumnya, RK Rom Katolik, tidak mau dan tidak boleh merayakan Natal sebelum tanggal 25. Jadi Natal tanggal 25 itu bukanlah Natal untuk Kristen sejati, tetapi untuk Kristen kafir. Jika kita hidup sebagai umat Kristen untuk merayakan Natal, hiduplah seperti Yesus Kristus.